saya akan mengulas tentang makam gantung yang ada di Kabupaten Blitar, tepatnya di Jalan Melati nomor 52 di Pesanggerahan Jaya Tigdan. Gede nggak kali makam Pak? Ini sekitar 3 atau 4 kilo. Nah, lumayan jaraknya. Dan Jaya Tigdan ini adalah putra dari Adipati Gentang Kulon Progo, Jogja, Mas. Jogja. Dan dia lahir pada tahun 1827 pada zaman gencar-gencarnya perang Jawa, perang Diponegoro, gitu. Perang Diponegoro pada tahun 1827. Dan ayah beliau ada seorang bupati di Kulon Progo. Beliau juga pengikut setia dari Pangeran Diponegoro. Dan setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, akhirnya ayahnya Jaya Tigdan ini menyerahkan jabatannya kepada kakaknya. Nah, kakaknya yaitu masih kerabat dari Jogja sendiri. Nah, itu dari Jogja sendiri. Dan kemudian sampai umur 12 tahun, Jaya Tigdan ini umur 12 tahun, kemudian dirawat oleh pamannya, seorang adipati di Merowo. Merowo itu adalah sebelum namanya diganti Tulungagung. Adipati Tulungagung, yaitu Sumo Diningrat atau Noto Wijoyo III. Nah, itu Noto Wijoyo III yang bergelar adalah Raden Mas Sumo Diningrat. Kerajaan masih kerajaan semua dari Kiliman. Dan kalau dulu gini, mereka seorang adipati yang ditaruh menjadi adipati adalah orang-orang dari kerajaan sendiri. Nah, itu baik entah itu dari Yogyakarta atau dari Surakarta, jadi dibagi-bagi. Dan kemudian dirawatlah oleh pamannya sampai dewasa. Setelah dewasa kemudian diambil menantu oleh Adipati Brebek. Nah, Brebek ini tidak lain adalah dari Kabupaten Nganjuk sendiri. Nah, sebelumnya namanya Brebek. Dan Brebek ini dulu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua dipecah menjadi 2. Akhirnya kembali lagi sekarang menjadi Nganjuk. Itu. Dan diambil menjadi menantu dan memperistri putri dari adipati tersebut, melahirkan putra yang berjumlah 32 orang. Termasuk salah satunya adalah suami dari Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini ini masih menantunya Jaya Tigdan. Nah, dan kemudian gencar-gencarnya perang melawan Belanda di Kabupaten Blitar ini banyak, Mas, penjajah Belanda banyak. Nah, di tahun itu dan Jaya Tigdan ini ikut berperang mengusir penjajah di waktu itu. Karena Jaya Tigdan ini seorang kejawen yang kental, yang kental maksudnya sakti mandraguna, bahkan berkerepotan, Belanda itu kerepotan, tidak bisa membunuhnya. Nah, sehingga banyak korban dari Belanda banyak yang tewas waktu itu oleh pasukan-pasukan dari Jaya Tigdan sendiri. Karena Jaya Tigdan ini masih menguasai ilmu yang bernama ilmu Pancasona. Kalau orang sekarang menyebutnya Pancasona. Sebenarnya bukan Pancasona, tapi Pancasonya. Nah, jadi kalau Pancasona, sona itu anjing, Mas. Nah, Pancasonya bukan Pancasona. Ini saya jelaskan. Nah, Pancalima, sonya itu adalah suwung. Nah, sonya itu adalah suwung. Jadi
ilmunya orang dulu. Nah, dan juga bisa disebut ilmu rawa rontek. Bahkan mencium, itu kalau sudah meninggal tidak usah menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah jelas hidup lagi. Nah, ilmu Jejus Pancasila ini mencium bau kembang, mencium harumnya bau bunga, terutama bunga kenanga, bunga kantil dan melati, bisa hidup kembali. Nah ini, walaupun dibunuh sampai 50 kali pun, kalau tidak tahu kelemahannya, tidak bisa membunuh. Hidup lagi dan hidup lagi kan gitu. Hanya beliau diangkat menjadi patih di Kadipaten Blitar pada tahun 1877. Nah, pada era bupatinya waktu itu Adipati Warso Kusumo. Nah, Warso Kusumo ini Adipati Blitar, dan nanti kita ulas juga lain kali Aryo Blitar, dan ini kita ulas kembali. Kenapa daerah itu disebut Blitar kan gitu? Nah, itu kita ulas lain kali kita ulas. Asalnya Blitar. Kenapa kok ada dinamakan daerah itu dinamakan Blitar kan gitu? Cuma kan karena dulu pernah kembalinya pasukan Tartar kan gitu. Nah, nanti kita ulas berikutnya. Itu yang lain kali kalau ada waktu, insya Allah. Dan juga setelah diangkat menjadi patih Blitar, dia selalu menjadi pemimpin untuk mengusir penjajah. Nah, tetap pasukan-pasukan Kadipaten ini selalu melakukan perlawanan, walaupun dengan senjata seadanya. Nah, kalau di Kadipaten, apalagi tingkat kabupaten ini kan pasukannya kecil, apalagi Kadipaten Blitar yang kabupaten yang terpencil di sebelah selatan, gitu. Kalau Kabupaten Malang ini 4 kali lipatnya, nah, 4 kali lipatnya dari Kabupaten Blitar luasnya, kan gitu. Dan dengan kesaktian beliau, akhirnya beliau mendapat kepercayaan diangkat menjadi patih di Kadipaten Blitar. Kalau sekarang kan wakil kan gitu. Berarti itu beliau menjadi patih pada tahun 1877 pada era Adipati Warso Kusumo, 1866 sampai periode 1896 kan gitu. Jabatan beliau. Dan kemudian beliau ini selalu melakukan perlawanan dan mengajak masyarakat atau rakyat-rakyatnya ini untuk melawan penjajah Belanda, Mas. Dan beliau ini wafatnya di tahun 1909. 1909. Waktu itu Bung Karno masih umur atau usia 9 tahun. Nah itu. Nah, dan ini perlu kita ketahui bahwa Joyo Digdo ini adalah murid dari Kiai atau Kiai Jugo sendiri, Kiai Zakaria. Nah, Gunung Kawi, betul. Nah ini. Dan itu adalah guru beliau dan guru spiritual beliau dan guru agama beliau. Gitu. Beliau sangat kental dengan kejawennya. Islam. Sudah Islam, Mas? Islam. Tapi kalau orang Jogja ini kan kebanyakan Jogjanya Islamnya masih Islam Kejawen. Yang masih kental adalah ajaran Kejawen. Dan adat budayanya selalu terjaga. Apalagi beliau selalu melakukan puasa. Bahkan puasa baik puasa Senin Kamis atau puasa Neton itu selalu dilakukan oleh beliau. Makanya beliau sangat mumpuni
bahkan beliau setelah mendapatkan jabatan sebagai patih di Kadipaten Blitar, beliau mendapat sebidang tanah perdikan. Nah, sampai sekarang Mas masih ada, rumahnya beliau pun masih ada, sampai sekarang rumah beliau masih ada dan selalu terjaga kebersihannya, dan perabot-perabot di dalam rumah pun masih lengkap. Masih lengkap. Bahkan mungkin foto-foto beliau juga masih ada, dan beliau juga mempunyai sebuah tongkat komando yang seperti ini. Amin. Betul. Nah itu, mempunyai tongkat komando tapi panjang. Mungkin panjangnya 1 meter. Terkait apa Pak Tito? Jaya Tito ini kalau kita mau ulas wafatnya beliau ini kan dibunuh oleh Perdadu Belanda. Nah, karena dibunuh berkali-kali tidak bisa mati, akhirnya hidup lagi, akhirnya disempurnakan oleh gurunya, yaitu Yai Dugo sendiri atau Mbah Dugo. Dikasih tahu meninggalnya hanya dengan digantung. Nah, digantung, nah, artinya orangnya digantung, kemudian dibunuh, ditembak, begitu Mas. Digantung dan dibunuh dan ditembak, akhirnya beliau meninggal di tahun 1909 yang lalu. Bang Baten disitani gurune Martani. Betul Mas. Ya, betul. Karena sudah waktunya juga, beliau sudah sepuh, mungkin juga sudah waktunya untuk dipanggil sama yang kuasa juga. Nah itulah. Nah gurunya juga mungkin yang ditanyakan oleh muridnya atau saudara seperguruannya Jaya Tito sendiri. Nah itu. Betul. Jadi kan pengkhianat itu tetap ada Mas. Pengkhianat negara ini tetap ada. Itu. Jadi supaya hidupnya itu enak, waktu itu di zaman itu ingin hidupnya enak harus ikut Belanda, kan begitu. Jadi mata-mata Belanda hidupnya juga enak. Betul. Dengan imbalan yang tertentu. Nah, dengan imbalan akhirnya saudara seperguruannya Jaya Tito ini akhirnya membongkar rahasia dan dibongkarlah kepada Belanda. Akhirnya Jaya Tito digantung dan ditembak mati. Ini itu. Tapi membunuhnya pun dengan peluru emas. Nah, dan akhirnya beliau dikubur. Cara menguburkannya adalah dibuatkanlah kotak besi atau peti dari besi. Peti dari besi dibuatlah, kemudian dibuatkan peti kayu di dalamnya. Betul. Tapi kalau kayunya hancur, misalnya kayunya hancur, masih ada besi. Nah, betul. Nah, dan terjadilah yang namanya makam gantung sampai sekarang. Tapi bukan dikuburkan lemah. Sudah di tanah, Mas. Di dalam tanah, tapi di dalam peti besi. Nah, dan yang di atas makamnya itu, yang disimpanlah pakaian beliau dan ilmu beliau ada di dalam itu. Nah, makanya kita kalau lewat di jalan, di pinggir jalan, itu kita kelihatan Mas. Dan seakan-akan makam itu tergantung. Makanya dinamakan makam gantung. Nah, coba kita lihat suatu saat. Yang sama menikah. Betul. Dan makam beliau ini di pinggir Mas, di pinggir. Jadi kalau dari jalan raya itu kelihatan. Jadi seakan-akan makam beliau ini tergantung. Jadi kalau kita mendekat, ya kuburan biasa Mas. Tapi di atasnya seperti ada rumah. Di atasnya ini tidak ada tempat penyimpanan, yaitu tempat penyimpanan pakaian beliau, senjata beliau, dan juga bahkan ilmu Pancasonanya pun disimpan di situ. Nah, itu Mas. Tapi seandainya kena tanah, ya hidup kembali. Mencari yang membunuh Mas. Bahkan yang membunuh beliau sekarang udah mati.
Nah itu. Boten gadah turun. Turunnya banyak, 32 orang. Dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Khususnya Jawa. Bahkan banyak yang menjadi bupati-bupati. Nah ini mas. Cuma menjabat bupati mas, turunannya. Termasuk suami dari Kanjeng Kartini, Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah menantu dari Jayabiddo sendiri. Nah Jayabiddo ini kan lahirnya di tahun 1827. Nah, dan meninggal di tahun 1909. Ini di abad 21 atau abad 20 waktu itu. Nah, abad 20. Dan di abad itu Bung Karno sudah berumur 9 tahun. Nah, masih kecil. Tapi di tahun itu mungkin Bung Karno masih senang-senangnya bermain dengan teman-temannya yang Persebaya waktu itu. Sama-sama anak-anak. Betul. Nah, dan Patih yang melegenda ini mungkin sangat terkenal. Mungkin selain di masyarakat Blitar sendiri, mungkin juga sudah terkenal di daerah Jogja dan Jawa Tengah khususnya. Karena asal usul beliau juga dari sana, dari Jogja juga, dari Kulon Progo. Nah, Kulon Progo ini masuk wilayah Yogyakarta, Kulon Progo. Dan juga beliau juga ahli tirakat, ahli topo ini yang membuat ilmunya semakin dalam, kan gitu. Memang wonten memang ilmu Pancasona. Ilmu Pancasona itu memang ada, bukan Pancasona, tapi Pancasona, nah, gitu. Kalau sona itu adalah anjing. Nah, kalau di kawan Pancasona berarti 5 anjing, kan gitu. Jadi bukan nama itu, tapi nama Pancasona, ada 5 yang suwung, kan gitu. Ini adalah ilmu kebatinan yang namanya sonya itu. Beliau tidak punya murid. Tapi cuma beliau ini selalu membela yang lemah, selalu memerangi Belanda di zaman itu. Nah di zaman itu masih gencarnya zaman penjajahan sejak tahun 1800. Nah ini kita tidak mengulas VOC, tapi Belandanya kan gitu. Karena VOC sudah bangkrut di tahun 1799 kan gitu. Dan penjajahan dimulai, kita dijajah oleh Belanda dimulai pada tahun 1800. Nah itu mas. Bahkan sampai tahun beliau menjabat bupati Patih di Kadipaten Blitar di tahun 1877 tetap melakukan perlawanan. Bahkan rakyatnya pun diajak. Karena begini mas, tanpa rakyat tentara masih kekurangan waktu itu mas, kekurangan masih, sehingga masyarakat atau rakyat yang berani memikul senjata seadanya, ada arit. Kalau petani, misalnya kalau ada cangkul, dia cangkul seadanya. Kalau yang nggak punya, ya mungkin ya cuma bambu dikasih runcing yang kita namanya bambu runcing yang itu. Senjata seadanya, sedangkan Belanda punya senjata lengkap. Waktu mereka menggunakan bedil. Betul. Sampai senjata bedil atau dan juga meriam. Nah, meriam juga punya. Tapi setelah itu tetap Pangeran Diponegoro itu juga punya meriam. Bergada. Tapi sebatas di situ saja. Kalau keraton sebatas di keraton saja. Tapi kalau di kadipaten tidak punya mas. Tidak punya, cuma senjata tombak dan pedang. Prajurit waktu itu. Keris. Bahkan di bawahnya kabupaten apa? Yaitu Kawedanan. Kawedanan ini masih di bawah kabupaten. Itu pun juga masih ada prajuritnya. Itu berapa puluh, gitu aja. Prajuritnya. Seadanya, dengan senjatanya tombak dan pedang.
waktu itu belum punya senjata api. Nah, ini kecil, ya, Musuh betul peluru, sing ra ketok mlayune. Nah, saya pas maju ketembak batuke. Nah, ini udah memang musuh kita seperti itu dulu sebelum kita merdeka saat ini. Nah, sekarang kita tinggal menikmati kemerdekaan yang leluhur kita perjuangkan beberapa tahun yang lalu, dan sekarang kita tinggal menikmati hasilnya. Bahkan beliau yang berperang tidak mereka menikmati kemerdekaan itu. Nah, tinggal kita menjalani, tinggal mengisi kemerdekaan itu saja kita sulit, Mas. Sulit. Karena sebenarnya kita berjuang untuk keluarga, berjuang masyarakat, berjuang kita begini, Mas. Kita ngomong ini. Jangan bertanya apa yang diberikan oleh negara kepada kita, tapi apa yang kita perbuat untuk negara, kan begitu? Nah, itu. Jadi jangan berpikir begini, apa yang diberikan negara oleh kita untuk kita, untuk kita. Tapi berpikirlah begini, apa yang harus kita berikan untuk negara kita, kan begitu? Bangsa kita, itu. Banyak juga, Mas, kita untuk berjuang untuk negara ini dalam masa sekarang banyak. Kita cukup membantu kepada saudara-saudara kita yang lain berbuat baik. Nah, ikut membangun baik itu membangun musola, membangun sekolahan dan lain sebagainya, dan ikut berjuang, yaitu terutama setiap tanggal 17 Agustus kita ikut mengisi, meramaikan, ini itu, Mas, meramaikan, tua, muda, kecil ikut berlomba-lomba, yaitu berlomba kita berjuang mendapatkan hadiah, walaupun kita bukan hadiahnya, ikut berpartisipasi. Nah, ini merayakan. Kadang kalau 17-an Agustus ini untuk memasang bendera merah putih pun enggan orang, Mas. Kalau zaman dulu untuk memasang bendera merah putih ini saya sudah kena tembak. Nyawa kan, cuma mengibarkan terus ditembak. Nah, sekarang tinggal memasang saja sudah sulit, kesulitan karena enggan, lupa dengan pekerjaannya, dia melupakan. Bahkan itu setahun pisan kan, setahun sekali masa cuma mengibarkan bendera aja apa bote ya. Sedangkan yang dulu yang berjuang mati-matian dengan nyawa. Betul, Mas. Jiwa, raga, darah yang ditumpahkan untuk negara ini sangat besar. Dan mungkin untuk Jawa Tigdo sendiri adalah Mahapatih Blitar yang sangat melegenda, juga leluhur kita, bahkan beliau juga murid dari Mbah Dugo yang ada di Gunung Kawi. Nah, itu, Mas. Karena dua orang ini juga ulama-ulama dari Jogja, dari Jawa Tengah sendiri, seperti Mbah Imam Sujono, seperti Kyai Dugo atau Kyai Jakaria. Ini adalah murid atau guru dari Patih Jawa Tigdo sendiri. Dan untuk teman-teman, anak-anak yang atau saudara semuanya yang ingin berkunjung ke pesanggrahan Joyo Tigdan, tempatnya ada di Kabupaten Blitar, yaitu yang alamatnya ada di Jalan Melati nomor 52 kalau tidak salah. Sampingnya kantor Samsat, sebelah baratnya kantor Samsat, pas di tengah kota, Mas. Tengah kota, Jalan Melati. Itu kalau saudara-saudara dulur semuanya ingin berkunjung ke sana, silakan. Mungkin setiap hari Minggu buka. Dengan napaktilas sejarah beliau. Untuk masuk ke dalam rumah beliau pun diperbolehkan. Nah, di sana juga ada juru kuncinya. Nah, ada juru kuncinya, Mas. Untuk kalau saya ke sana sudah berulang kali.
Di sana berkunjung karena dekat dengan rumah gitu.